Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mirna Marteda Nufus dengan NIM 210104040. Pada video kali ini saya akan membahas tentang pendidikan dan edukasi bagi masyarakat. Perlu kita ketahui bersama bahwa pendidikan dan edukasi memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan masyarakat. Mereka berperan dalam membentuk individu, meningkatkan kualitas hidup dan masyarakat yang lebih baik. Edukasi adalah segala keadaan, hal, peristiwa atau tentang suatu perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Kegiatan edukasi dan bahkan harus dilakukan kepada seseorang mulai dari awal dia mampu memahami sesuatu hingga seumur hidup. Edukasi tidak hanya bertujuan mengembangkan ilmu pengetahuan saja, tetapi lebih daripada itu, yang paling penting adalah edukasi masalah moral atau adab manusia. Sebab seberapapun pintar seseorang, jika tidak punya adab atau berperilaku buruk, maka tidak akan berguna bagi kehidupan orang banyak. Secara umum, edukasi adalah suatu proses pembelajaran yang dilakukan baik secara formal atau non-formal, yang bertujuan untuk mendidik, memberikan ilmu pengetahuan, serta mengembangkan potensi diri yang ada dalam diri setiap manusia, kemudian mewujudkan proses pembelajaran tersebut dengan baik. Pendidikan dan edukasi memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan masyarakat. Mereka berperan dalam membentuk individu, meningkatkan kualitas hidup, dan menciptakan masyarakat yang lebih baik. Ada beberapa poin penting tentang pendidikan dan edukasi bagi masyarakat. Yang pertama itu meningkatkan kesadaran. Pendidikan dan edukasi membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang berbagai isu sosial, politik, ekonomi, dan lingkungan. Dengan pengetahuan yang diperoleh melalui pendidikan, masyarakat dapat memahami masalah yang dihadapi dan berpartisipasi dalam solusi yang lebih baik. Yang kedua, meningkatkan keterampilan. Pendidikan dan edukasi memberikan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat yang terdidik memiliki peluang yang lebih baik untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan meningkatkan taraf hidup mereka. Yang ketiga, mendorong inovasi dan kreativitas. Pendidikan dan edukasi mendorong inovasi dan kreativitas dalam masyarakat. Mereka memberikan wawasan dan pemahaman yang diperlukan untuk mengembangkan ide-ide baru, menemukan solusi yang inovatif, dan menciptakan perubahan positif. Yang keempat, membangun nilai dan etika. Pendidikan dan edukasi membantu membangun nilai-nilai dan etika yang kuat dalam masyarakat. Mereka mengajarkan tentang pentingnya integritas, tanggung jawab, kerjasama, dan menghormati hak-hak orang lain. Yang kelima, meningkatkan partisipasi demokrasi. Pendidikan dan edukasi memainkan peran penting dalam membangun masyarakat yang demokratis. Mereka memberikan pengetahuan tentang hak-hak dan kewajiban warga negara serta keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi seperti pemilihan umum, debat, dan pengambilan keputusan kolektif. Yang keenam, mengurangi ketimpangan. Pendidikan dan edukasi dapat membantu mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Mereka memberikan kesempatan yang sama bagi semua individu untuk mengakses pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan. Yang ketujuh, meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan. Pendidikan dan edukasi berperan dalam meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Mereka memberikan pengetahuan tentang pola makan yang sehat, kebersihan diri, dan pentingnya gaya hidup aktif. Selain itu, pendidikan juga dapat memberikan pemahaman tentang masalah kesehatan mental dan cara mengatasinya. Yang kedua, edukasi non-formal. Edukasi non-formal adalah bentuk pendidikan yang terstruktur dan diatur tetapi tidak termasuk dalam sistem pendidikan formal yang diakui secara resmi. Ini adalah pendidikan yang berlangsung di luar lingkungan sekolah atau perguruan tinggi tetapi masih memiliki tujuan pendidikan yang jelas.
Ada beberapa poin penting tentang edukasi non-formal. Yang pertama, tujuan dan kurikulum. Edukasi non-formal memiliki tujuan pendidikan yang spesifik, seperti pengembangan keterampilan tertentu, peningkatan pengetahuan, atau pemenuhan kebutuhan khusus. Kurikulum dalam edukasi non-formal dirancang untuk mencapai tujuan tersebut dan seringkali lebih fleksibel daripada kurikulum formal. Yang kedua, peserta dan pengajar. Peserta edukasi non-formal dapat beragam, termasuk anak-anak, remaja, orang dewasa, atau kelompok masyarakat tertentu. Pengajar dalam edukasi non-formal dapat berupa instruktur, mentor, atau fasilitator yang memiliki keahlian dan pengetahuan dalam bidang yang diajarkan. Yang ketiga, metode pembelajaran. Edukasi non-formal menggunakan berbagai metode pembelajaran yang interaktif dan praktis. Ini dapat mencakup diskusi kelompok, simulasi, permainan perang, proyek, atau kunjungan lapangan. Metode ini dirancang untuk memfasilitasi pemahaman dan penerapan pengetahuan dalam konteks nyata. Yang keempat, fleksibilitas. Edukasi non-formal lebih fleksibel dalam waktu, tempat, dan durasi. Ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan peserta dan dapat berlangsung di luar jam sekolah atau jam kerja. Yang kelima, sertifikat dan pengakuan. Meskipun edukasi non-formal tidak memberikan gelar akademik seperti dalam pendidikan formal, namun beberapa program edukasi non-formal dapat memberikan sertifikat atau pengakuan atas keberhasilan peserta. Sertifikat ini dapat digunakan untuk mendukung pencapaian pribadi, pengembangan karir, atau akses ke peluang pendidikan atau pekerjaan. Edukasi non-formal memiliki peran penting dalam memberikan kesempatan pendidikan kepada individu yang tidak dapat mengakses atau tidak cocok dengan pendidikan formal. Ini juga dapat memberikan peluang untuk pengembangan keterampilan, peningkatan pengetahuan, dan pemberdayaan masyarakat. Edukasi non-formal dapat melengkapi pendidikan formal dan membantu individu dalam mencapai tujuan pribadi dan profesional mereka. Edukasi memiliki 3 jenis, yaitu edukasi formal, non-formal, dan edukasi informal. Yang pertama, formal. Edukasi formal adalah bagian dari sistem pendidikan formal yang terstruktur dan diatur oleh lembaga-lembaga pendidikan resmi seperti sekolah, perguruan tinggi, dan universitas. Edukasi formal mencakup proses pembelajaran yang terjadi di dalam kelas atau lingkungan pendidikan formal yang diakui secara resmi. Di Indonesia, pendidikan formal yang bisa ditempuh oleh setiap individu adalah mulai dari jenjang PAUD, SD, SMP, dan SMA, hingga perguruan tinggi. Ada beberapa poin penting tentang edukasi formal. Yang pertama, kurikulum. Edukasi formal mengikuti kurikulum yang ditetapkan oleh otoritas pendidikan. Kurikulum ini mencakup berbagai mata pelajaran dan keterampilan yang harus dipelajari oleh siswa sesuai dengan tingkat pendidikan mereka. Kurikulum ini dirancang untuk memastikan bahwa siswa mendapatkan pengetahuan dan keterampilan. Yang ketiga, pengajar dan siswa. Edukasi formal melibatkan pengajar yang berlatih dan berkualitas yang bertanggung jawab untuk mengajar siswa. Mereka menggunakan metode pengajaran yang sesuai dengan kurikulum dan kemampuan siswa. Yang keempat, evaluasi dan penilaian. Edukasi formal melibatkan evaluasi dan penilaian terhadap perkembangan siswa. Siswa dinilai melalui ujian, tugas, proyek, dan penilaian lainnya untuk mengukur kemampuan mata pelajaran dan teknologi mereka dalam pengetahuan tersebut. Yang kelima, sertifikat dan gelar. Edukasi formal memberikan sertifikat atau gelar kepada siswa yang berhasil menyelesaikan program edukasi mereka. Sertifikat ini mencerminkan pencapaian akademik dan dapat digunakan untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi atau untuk memasuki dunia kerja. Edukasi formal memiliki peran penting dalam membentuk individu dan masyarakat. Melalui edukasi formal, siswa memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang diperlukan untuk menghadapi tantangan kehidupan. Selain itu, edukasi formal juga membantu meningkatkan kesempatan kerja, membentuk warga negara yang bertanggung jawab, dan mendorong perkembangan sosial dan ekonomi suatu negara.